Di sini membantah lagi pernyataan dari Ustadz Abduh Twasikal Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau ini memberikan pernyataan kepada saya, Mas Heri, kalau kita ingin mengkritik seseorang, kita harus tahu level dulu. Siapa orang yang kita kritik dan apa yang mau kita kritik. Yang pertama, contohnya seperti Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu, lihat Mas Heri, beliau itu titelnya S3, gelarnya doktor, sedangkan Mas Heri siapa? Nah, dia tokoh, dia punya jemaah, gelarnya S3 dan lain sebagainya. Asal antum tahu Ustadz, dulu ketika hebohnya surah pemusik, Asy-Syu'ara surah pemusik, yang mengkritik Ustadz Fulan itu adalah seorang mahasiswa lulusan engineering, sampai dibawa itu, apa namanya? Skripsinya. Dan beliau di situ merasa dirinya tidak pantas untuk dikritik siapapun. Dan antum diam di situ Ustadz. Saya juga tidak sepakat dengan diamnya antum. Terus kalau mau berbicara masalah orang yang dimana kalau mau mengkritik harus sesuaikan, sederajatkan dulu titelnya. Perhatikan Ustadz Abduh. Yang pertama, Ustadz yang Anda maksud yaitu Adi Hidayat. Dulu sebelum dia bergelar doktor, dia juga mengkritik seorang profesor. Sebelum saya ingin menyampaikan beberapa hal di video ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abduh karena sudah memberikan kritikan melalui media sosial. Tetapi apapun alasannya, semakin kesini beliau semakin tajam. Ya, sesuatu yang tajam pasti menyayat ya, terlebih lagi menusuk. Dan saya pribadi hanya memberikan sanggahan. Ada juga Ustadz yang dimana ketika ada syubhat disebarkan oleh salah satu tokoh, fatwa-fatwa ngawur dari salah satu tokoh, beliau memilih mendiamkan karena memikirkan manfaat dan mudaratnya. Karena hal ini sudah terpublik dan beliau juga mengakui telah berdiskusi, berdialog dengan saya, dan juga telah memberikan pernyataan secara langsung di akun media sosialnya sendiri dengan begini, dengan beberapa poin yang itu bisa kita terima dan itu positif. Namun yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, perhatikan ya, saya tidak ingin memusuhi siapapun, saya tidak ingin, meskipun beliau sudah menganggap saya musuh ataupun memblokir dan lain sebagainya, katanya begitu. Namun teman-teman juga harus tahu bahwa kata Al-Ustadz Firanda Andirja, beliau memberikan pernyataan membantah ahlul bidah itu lebih afdol daripada sholat dan zikir. Dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, seorang kemudian dia berzikir atau puasa sholat lebih afdol ataukah dia membicarakan ahlul bidah, dia membantah ahlul bidah. Kata Imam Ahmad, lebih baik bicara membantah ahlul bidah. Manfaat bagi banyak orang terpedaya dengan bid'ah, kemudian dia jelaskan ini tidak benar, itu lebih afdal karena manfaatnya berkaitan dengan masyarakat. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Bahwasanya keutamaan orang alim dibandingkan orang ahli ibadah seperti rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang. Bintang jumlahnya ribuan, mungkin jutaan, tapi lebih afdal satu rembulan. Kenapa? Rembulan yang memberi penerangan kepada bumi. Satu orang alim lebih afdal daripada ribuan ahli ibadah. Kenapa ahli ibadah? Dia manfaatnya buat dirinya sendiri. Tapi orang alim, dia menjelaskan, mengingatkan umat akan keburukan, memotivasi umat untuk kebaikan. Maka meskipun dia satu, dia lebih afdal daripada ribuan bintang. Semua video-video saya, meskipun terkesan saya yang vokal, namun isi video saya tidak lepas dari hujah. Heri Pras ketika menyampaikan sesuatu, pasti ada hujahnya. Hujah dengan Ustadz Fulan, berhujah dengan Ustadz Fulan, mengambil penjelasan dari Ustadz Fulan, dan begitu seterusnya. Karena akan menjadi fitnah ketika kemarin sama, saya juga membahas Ustadz Adi Hidayat di sini, yang dimana beliau memberikan statement paginya silat, malamnya berfatwa. No, Heri Pras tidak pernah berfatwa, melainkan berhujah dengan fatwa. Beliau memfitnah. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, biarkan Allah saja yang mencatat. Kalau di sini, ketika saya membantah kepada statement atau fatwa dari Ustadz Adi Hidayat mengenai Asy-Syu'ara surah pemusik, mengenai surah Maryam yang mirip dengan Yohanes 3 ayat 16, padahal gak ada mirip-miripnya. Dan Asy-Syu'ara surah pemusik gak bisa dijuluki surah pemusik. Yang membantah bukan Heri Pras, tetapi beberapa asatid, beberapa ulama atau beberapa ustadz yang memberikan bantahan secara tegas. Perlu digarisbawahi. Heri Pras berhujah dengan itu dan menjadi penyambung lidah. Kalau istilah kerennya, channel Heri Pras yang berjumlah 1,4 juta ini adalah penyambung lidah daripada ulama. Ya, saya mengutip pendapat mereka lalu saya tampilkan di video-video saya agar banyak orang yang mengerti dan faham. Kalau yang berfatwa bukanlah Heri Pras.
Tapi saya juga mengambil pelajaran dari kritikan Ustadz Abduh. Iya, memang dulu dari tahun 2023 awal-awal saya ngaji, awal-awal saya belajar, awal-awal saya meninggalkan bid'ah, saya memang keras karena memang terbawa dengan faham-faham saya yang dulu, bahwa ucapan kasar, kotor, ucapan tidak bermoral dan lain sebagainya itu boleh diucapkan kalau kita berada di jalan yang benar. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Dan itu salah. Saya ditegur oleh Ustadz Khalid, ditegur oleh Syekh Ahmed Al-Misri, ditegur oleh beberapa ustadz lainnya bahwa kata-kata seperti itu dihindari. Tapi yang namanya bawaan, ya, saya masih ada bawaan untuk mengucapkan kalimat-kalimat kotor kasar seperti itu. Namun dengan berjalannya waktu, saya berubah. Ya, meskipun nyeletuk kalimat sontoloyo dan lain sebagainya itu karena saking menganggap sesuatu yang saya bahas itu memang benar-benar sontoloyo. Seperti Mama Gufron meludahi muridnya. Ya, ucapan itu memang tidak saya benarkan juga. Karena saya untuk mengucapkan tolol atau goblok sudah tidak mampu ya. Saya tidak mau mengucapkan hal seperti itu lagi. Tapi insya Allah ke depan saya akan berusaha dan berubah menjadi lebih baik lagi dan menghindari kalimat-kalimat yang mungkin menyakiti. Dan di bagian ini perlu kita tegaskan bahwa yang pertama kali menyebut nama adalah beliau. Beliau langsung menyebut nama Mas Heri Pras. Saya tidak sepakat dengan antum. Ya, tidak apa-apa. Memang kalau meminta orang harus sepakat dengan kita semua, tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah bisa ketemu. Manusia berproses, dan saya pun belajar. Saya akui kepada beliau, saya masih proses belajar. Dan saya juga menekankan kepada beliau, Ustadz, video-video saya bukan video secara pribadi, saya berfatwa. Tidak, tetapi video saya adalah penyambung lidah. Ya, channel YouTube saya adalah penyambung lidah dari fatwa-fatwa ulama ketika membahas bid'ah. Karena seperti yang Ustadz Firanda sampaikan, membantah bid'ah itu lebih utama daripada sholat dan zikir. Bukan berarti kita itu ingin mengambil job desk-nya ulama, no. Saya hanya menjadi penyampai, pembela. Saya bukan sosok tokoh yang berbicara langsung dengan isi kepala saya, berfatwa begini-begini, no. Tapi saya pembela. Sama halnya ketika anak muda yang kemarin ngaku-ngaku 9 tahun di Mesir, belajar agama di situ, pulang ke Indonesia, lalu membatalkan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kata Syekh Ahmed Al-Misri, itu adalah seseorang yang berusaha menyeruduk gunung dengan tanduknya. Alhasil apa? Tanduknya yang patah. Begitu. Tapi itu adalah hal yang biasa, di mana di Indonesia seperti Kiai Fulan yang dijuluki Singa Aswaja, terus Ustadz yang dijuluki Uwas. Beliau-beliau ini juga tidak luput mentertawakan, menjelekkan, ya, mengkritik seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di sini membantah lagi pernyataan dari Ustadz Abduh Tuasikal Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau ini memberikan pernyataan kepada saya, Mas Heri, kalau kita ingin mengkritik seseorang, kita harus tahu level dulu. Siapa orang yang kita kritik dan apa yang mau kita kritik. Yang pertama, contohnya seperti Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu, lihat Mas Heri, beliau itu titelnya S3, gelarnya doktor, sedangkan Mas Heri siapa? Nah, dia tokoh, dia punya jemaah, gelarnya S3 dan lain sebagainya. Asal antum tahu, Ustadz, dulu ketika hebohnya surah pemusik, Asy-Syu'ara surah pemusik, yang mengkritik Ustadz Fulan itu adalah seorang mahasiswa lulusan engineering sampai di bawah itu. Apa namanya? Skripsinya. Itu yang pertama. Dan beliau di situ merasa dirinya tidak pantas untuk dikritik siapapun. Dan antum diam di situ, Ustaz. Saya juga tidak sepakat dengan diamnya antum. Terus kalau mau berbicara masalah orang yang dimana kalau mau mengkritik harus sesuaikan, sederajatkan dulu titelnya. Perhatikan Ustadz Abduh. Yang pertama, Ustadz yang Anda maksud yaitu Adi Hidayat. Dulu sebelum dia bergelar doktor, dia juga mengkritik seorang profesor, Buya Syakur. Yang dimana ketika Buya Syakur menyatakan Khadijah itu adalah seorang Nasrani. Perhatikan baik-baik. Ustadz yang antum bela itu juga membantah orang yang sudah bergelar profesor, sedangkan dia dulu masih belum doktor. Bergelar doktor pun belum sederajat dengan Profesor Buya Syakur. Kenapa antum tidak membahas itu? Kenapa antum malah membahas saya? Oh, punya ilmu. Sama, Ustadz Mufli Safitra juga punya ilmu di bagian bantahan kepada Asy-Syu'ara surah pemusik. Apakah harus nunggu Ustadz Mufli Safitra pun bergelar doktor dulu untuk membahas Asy-Syu'ara surah pemusik? Kan tidak. Antum tahu itu, tapi antum diam. Saya tidak setuju dengan diamnya antum. Apapun atasan antum, kemaslahatan atau apalah. Nabi Musa kalau memang memberikan kemaslahatan, beliau tidak akan mengkritik, mendakwahi Fir'aun. Diingat itu. Karena Fir'aun punya jemaah, punya jabatan, punya segalanya.
tapi Nabi Musa terus berjalan menyampaikan dakwah. Kalau seperti Ustadz Abdul tidak sepakat dengan saya juga punya hak untuk tidak sepakat dengan Ustadz. Sebagaimana banyak Ustadz-Ustadz di Indonesia yang tidak saling sepakat. Ustadz Fulan tidak sepakat dengan Ustadz Fulan tidak sepakat. Pokoknya banyak orang tidak saling sepakat. Jadi di sini saya juga memberikan ketidaksepakatan. Kalau kita berbicara misalkan Ustadz Adi Hidayat memiliki banyak jemaah, memiliki banyak sekali pengikut. Lalu bagaimana dengan Fir'aun yang memiliki kerajaan, memiliki banyak pengikut, memiliki banyak anak buah, tapi Musa dan Harun tidak memikirkan siapa yang dikritiknya. Ketika disuruh menyampaikan yang hak, beliau tidak mencampurkan antara yang hak dengan yang batil itu. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Nabi Musa tidak mencampur adukan yang hak dan batil demi menjaga kestabilitasan, ya, agar Nabi Musa tidak diganggu, agar Nabi Musa tidak dihentikan cara dakwahnya. Enggak, Nabi Musa langsung menyampaikan. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka pemimpin, teman-teman. Mereka orang yang berpengaruh di Jazirah Arab. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW disuruh menyampaikan yang hak, beliau sampaikan, teman-teman. Sampai-sampai dimusuhi. Itu Nabi. Terus bagaimana dengan al-alim? Kalau orang yang sudah bergelar S3, S4, S5, jangan dikritik. Karena mereka itu punya masa, punya titel, punya ilmu, punya landasan, punya dalil. Sekarang saya juga punya pernyataan, Ustadz. Jangankan Ustadz Adi Hidayat, iblis pun punya dalil. Iblis punya dalil. Jadi mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis punya dalil untuk menolak perintah Allah itu. Apa dalilnya? Ya Allah, aku ini tercipta dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Sungguh lebih mulia aku daripada Adam. Pada zamannya Nabi Adam saja sudah ada yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih tinggi, lebih baik daripada Adam. Padahal Allah yang menyatakan, Allah yang memerintahkan. Tetap ditolak karena merasa dirinya lebih mulia. Punya dalil. Iblis punya dalil, Bapak. Kalau kita melihat menyaksikan Asy-Syu'ara, surah pemusik, apa dalilnya Ustadz Adi Hidayat? Apa? Kitab Murjud Tahab karangan orang Syiah itu. Terus yang kedua, surah Maryam ayat ke-30-31 mirip dengan Yohanes 3 ayat 16. Mirip dari mananya? Terus yang ketiga, guru sekumpul waliyun min auliya illah. Guru sekumpul wali Allah. Semua ini Ustadz sangat-sangat menyelisih dan berbahaya. Pokoknya jangan dibantah Mas Heri. Dia itu suaranya, pendapatnya didengar banyak orang, fatwanya didengar banyak orang. Bagaimana dengan fatwa yang begitu menyimpang? Mengatakan guru sekumpul wali Allah didengar banyak orang. Apakah yang mendengar tidak akan percaya? Apakah yang mendengar akan diam saja? Tentunya kalau seorang Adi Hidayat menyatakan guru sekumpul wali Allah, pastinya orang-orang awam yang di belakang Adi Hidayat akan mengikuti fatwa itu. Benar, guru sekumpul wali Allah. Pokoknya ketika haul kita datangi. Haul saja Ustadz itu adalah bid'ah. Memeriahkan bid'ah jatuhnya. Kita tidak boleh membantah ini. Tidak boleh. Terus siapa yang boleh? Biarkan orang yang bergelar doktor. Siapa orang yang bergelar doktor membantah Ustadz Adi Hidayat? Oh, gak ada. Berarti Ustadz Adi Hidayat benar kalau begitu. Antum sendiri menyatakan tidak sepakat dengan itu, tapi antum diam. Terus mau dikemanakan ilmu ini, Ustadz? Mau sampai kapan kita mau mendiamkan orang yang semakin hari semakin terjebak dengan bid'ah? Sebagaimana dinyatakan oleh Ustadz Firanda di awal tadi. Saya hormati semua kritikan antum kepada saya. Saya ambil semua nasihat antum untuk saya belajar. Dan memang saya sudah belajar, meskipun sedikit demi sedikit di tengah-tengah kesibukan saya. Dan satu hal yang perlu diketahui teman-teman, ketika di percakapan yang tidak terekspos, saya berdialog dengan Ustadz Abduh. Beliau memberikan pernyataan juga kepada saya bahwa beliau juga mengambil ilmu dari beberapa ustadz dari kalangan NU. Itu hak masing-masing. Kalau mau mengambil ilmu dan lain sebagainya, saya tidak membahas ke arah sana. Namun saya pribadi tidak sepakat dengan hal itu. Saya tidak sepakat. Dia bebas. Ustadz Abdul Somad saja tidak sepakat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak masalah. Terus bagaimana saya? Saya tidak sepakat dengan Ustadz Abdul Somad. Saya tidak sepakat dengan Kiai Idrus Ramli. Saya tidak sepakat dengan Habib Rizik Syihab. Tidak sepakat dengan Habib Bahar. Tidak sepakat dengan Ustadz Abduh. Ya itu boleh-boleh saja. Karena apa? Orang-orang yang saya sebut Ustadz Abdul Somad tidak sepakat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Idrus Ramli. Tidak sepakat dengan Syekh bin Bas. Tidak sepakat dengan Syekh Utsaimin. Mereka saja bebas untuk tidak sepakat. Lalu bagaimana saya harus terbatas di dalam tidak sepakat dengan orang? Siapa sih yang pas? Kok tidak sepakat dengan Ustadz Abdul Somad? Iya, Ustadz Abdul Somad saja berani untuk tidak sepakat dengan Syekhul Islam. Mereka saja boleh tidak sepakat. Terus bagaimana saya harus sepakat dengan orang-orang ini? Coba dipikir. Katanya demokrasi. Demokrasi, bebas kita untuk tidak sepakat dengan siapapun. Saya di sini ingin mengajak semua ya.
semuanya untuk ya kita harus membedah memang. Apabila di video-video saya yang dulu, cara-cara saya yang dulu saya salah dalam menyampaikan, kurang tepat penyampaiannya, saya akui salah dan saya minta maaf. Belajar, saya pun juga akan belajar bagaimana memperbaiki diri, bagaimana untuk memperbaiki cara penyampaian ke depannya. Dan masalah bantahan, sampai kiamat pun manusia akan selalu berbantah-bantahan. Karena sudah menjadi sunnatullah bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kenapa menjadi 73 golongan? Karena adanya merasa paling benar sendiri. Setiap golongan akan merasa paling benar sendiri dan outputnya pasti menyalahkan golongan yang lain untuk memberikan pilihan kepada umat. Golongan saya lah yang paling benar. Ini dalilnya. Silahkan kalau percaya ikut, kalau nggak percaya silahkan tinggalkan. Semua golongan akan berusaha untuk menunjukkan ajaran masing-masing untuk menarik perhatian umat dan untuk menjadi golongan yang paling banyak pengikutnya. Jadi silahkan orang salafi memaparkan dalil, memaparkan ajaran, memaparkan manhaj, umat yang memilih. Mau ikut yang mana, terserah mereka. Dan sekali lagi saya di sini bukan ingin memusuhi siapapun apalagi Ustadz Abduh. No, sama sekali tidak, teman-teman. Saya di sini hanya ingin mengungkapkan unek-unek saya bahwa di bagian perselisih pemahaman, berselisih pendapat itu pasti ada. Entah antara saya dengan Ustadz Abduh pasti akan ada perselisihan. Dan itu tidak menutup kemungkinan di antara para asatidz yang lain. Antara asatidz yang satu dengan yang lain pasti ada, teman-teman. Ketidaksepakatan pasti ada. Bahkan baru-baru ini sedang heboh. Orang-orang yang kajian menggunakan lampu sorot. Menggunakan lampu sorot kepada ustadznya, lalu jemaahnya gelap begitu. Itu pun ada perselisih pahaman, ketidaksepakatan. Ini sama asatidz. Apalagi saya sebagai seorang yang hanya pembela. Saya hanya pembela, bukan ustadz. Saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan orang yang alim, bukan orang yang gimana-gimana. Saya hanya seorang pelajar. Saya memiliki masa banyak di YouTube, di media sosial. Dan saya sebagai pembela dakwah sunnah. Apabila saya salah, jangan salahkan dakwah sunnahnya, tapi salahkanlah Heri Pras. Karena Heri Pras bukan perwakilan, tapi saya hanya pembela. Saya membela dakwah ini karena saya menganggap dakwah inilah, jalan inilah yang saat ini benar. Terlepas di luar sana masih ada perpecahan, saya menganggap manhaj salaf lah yang paling benar untuk saat ini. Bebas, kita membela apapun bebas. Yang membela ahlul bid'ah pun ada. Kenapa kita harus takut dalam membela dakwah sunnah ini? Silahkan kalian berpikir apabila ada yang salah dari video ini atau ucapan yang tidak berkenan dari saya kepada teman-teman atau kepada Ustadz Abduh, saya mohon maaf. Tidak lebih, saya hanya ingin menyampaikan unek-unek saya, pendapat saya, kesepakatan saya dan ketidaksepakatan saya. Terus terang, kalau saya disuruh belajar, disuruh menuntut ilmu, disuruh begini begitu, positif, saya akan belajar. Saya akui itu benar nasihatnya. Tapi dengan beberapa statement dari Ustadz Abduh mengenai alasan-alasan dia yang saya sebutkan dari awal, saya tidak sepakat dengan itu. Itu tidak bermasalah. Saya sepakat dengan nasihat antum, Ustadz. Kalau saya harus belajar, menimba ilmu, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya, itu motivasi yang positif kepada saya. Tetapi tentang alasan antum bahwa si fulan itu memiliki jemaah banyak, punya masa banyak, gelarnya sangat tinggi dan lain sebagainya, tidak boleh kita kritik, maka saya tidak sepakat dengan hal itu. Karena saya pribadi pun punya pedoman dan punya hujah atau pendapat ulama lain yang bisa mematahkan pendapat orang-orang yang saya bantah. Bukan Heri Pras sendiri yang mematahkan. Begitu dari saya. Jadi, mungkin itu saya ingin saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila yang salah itu dari kesalahan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.